bagi para Colombian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Colombians, perkenalkan, nama saya Dr. Imelda Pinkan, merupakan dokter anak dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Pada video kali ini saya akan men-share kepada kalian mengenai pentingnya apa itu demam, penyebab demam, dan langkah-langkah dalam mengatasi demam pada bayi dan anak. Kita tahu bahwa demam merupakan satu penyebab yang sering menyebabkan orang tua datang ke klinik atau ke dokter untuk memeriksakan anaknya. Karena kita tahu demam merupakan satu gejala di mana terjadi kenaikan suhu tubuh anak melebihi 37,5 derajat Celcius. Penyebab demam yang paling sering dialami oleh anak dan bayi, yang pertama adalah adanya infeksi. Infeksi dapat merupakan infeksi bakteri, virus, parasit, atau keadaan infeksi lainnya. Yang kedua, yang paling sering menyebabkan demam pada bayi dan anak pada saat kita memberikan imunisasi. Dan juga keadaan lainnya seperti dehidrasi, suhu lingkungan yang dapat mempengaruhi tubuh suhu manusia. Kemudian ada juga penyakit-penyakit tertentu seperti keganasan yang juga dapat menyebabkan kenaikan suhu atau yang sering menyebabkan demam pada bayi dan anak. Yang pertama, tentu saja jangan panik, ya, karena kita tahu bahwa demam itu sendiri merupakan respon imunologis dari tubuh kita atau mekanisme pertahanan kita untuk mempertahankan tubuh saat kuman atau apapun benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh harus merespon untuk mencegah terjadinya infeksi atau apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan juga kita tahu respon lainnya dari tubuh saat imunisasi. Kita tahu bahwa imunisasi dapat diberikan secara aktif dan pasif, dan keduanya itu juga sama, menimbulkan tubuh bereaksi menjadi demam, dan itu menandakan bahwa imunisasi sedang bekerja dalam tubuh si bayi dan anak. Pertama, kita tahu kalau mencegah demam, yang pertama biasanya saya anjurkan adalah satu, pertinggi atau banyak minum, sehingga minum yang banyak dapat menurunkan suhu tubuh. Yang kedua, biasanya kita melakukan skin to skin, sehingga tubuh itu bisa berpindah ke media yang lain, ya. Yang ketiga, itu adalah dikompres. Kompres biasanya kita lakukan pada pemberian air hangat atau air biasa atau tap water. Yang keempat, baru biasanya kita akan memberikan obat-obatan penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen. Biasanya dokter akan menganjurkan ibu atau orang tua untuk segera memeriksakan anaknya apabila panasnya sudah melebihi dari 3 hari. Karena kita tahu bahwa kalau memang tubuh kita baik dan kalau itu hanya infeksi virus biasa, biasanya di hari ketiga panasnya juga akan mereda atau turun. Yang kedua, pada saat demam itu anak itu mengalami kejang, kemudian anak itu mengalami dehidrasi, penurunan kesadaran, anaknya menjadi lemas. Itu adalah tanda-tanda yang harus orang tua segera bawa anaknya untuk bertemu dengan dokter. Sekian informasi seputar pentingnya mengenali demam pada bayi dan anak ya, Colombians. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga info yang saya sudah sampaikan bermanfaat dan salam sehat.